Shalom, halo adik-adik. Senang sekali Lose hari Minggu ini bisa menjumpai adik-adik di sekolah minggu. Hari ini Lose ditemani oleh Christian dan Chelsea. iya, adik-adik kita akan memuji Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tutup lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami dengan penuh sukacita, kami ingin menaikkan puji-pujian kepadamu. Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia mengasihi adik-adik begitu indah. Kasihnya begitu indah. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan, berikan dengan hati yang penuh sukacita. Dan kita akan memuji satu pujian lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
adik-adik sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Saat ini kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, agar kami sungguh-sungguh bisa belajar firman-Mu, sungguh-sungguh mengerti dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, seperti yang sudah adik-adik pelajari minggu-minggu yang lalu, bahwa Allah telah menghukum bangsa Israel dengan mengembara 40 tahun lamanya di padang gurun. Tetapi Allah juga berjanji kepada mereka bahwa Allah akan membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka tidak bersama-sama dengan Musa, pemimpin mereka, karena suatu kesalahan yang dilakukan oleh Musa, dan Allah menghukum Musa untuk tidak bersama-sama bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tetapi Allah membawa Musa ke tanah yang lebih jauh, lebih indah, yaitu tanah surgawi. Dan Allah berfirman kepada Yosua bahwa Yosua akan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel hingga tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bagaimana kisahnya? Mari kita lihat tayangan video berikut adik-adik. Pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dan engkau akan memimpin mereka. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu.
Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Musa berumur 120 tahun. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Dan Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, Hambaku Musa telah mati. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Berkatalah ia, Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, dan ditutuplah pintu gerbang. Naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu,
kau kumpulkan di rumahmu. Jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, berkatalah Yosua dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. dan Tuhan berfirman kepada Yosua, Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan.
Adik-adik tadi sudah melihat dan mendengarkan bagaimana Allah menuntun bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan hingga mereka tiba dengan selamat di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan ketika mereka sampai di perkemahan, Yosua menggunakan 12 batu yang diambil dari sungai Yordan untuk membangun sebuah tugu, untuk mengingatkan bangsa Israel tentang apa yang sudah Allah kerjakan bagi mereka. Apa yang Allah kerjakan bagi mereka. Dan Yosua berkata kepada mereka, jika suatu hari nanti anak-anakmu bertanya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu berkata, memberitahukan kepada mereka tentang hari yang menakjubkan ketika Allah mengeringkan sungai Yordan sehingga kita dapat menyeberangi sungai Yordan hingga tiba selamat di tanah Kanaan. Dan ketika mereka di tanah Kanaan, mereka dapat makan dari buah-buahan, dari gandum dan yang ada di sana, dan dapat minum air yang baik dari sungainya. Mereka tidak menderita lagi. Allah sudah menepati janjinya kepada bangsa Israel untuk membawa mereka ke tanah Kanaan. Sehingga Allah membawa mereka bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya di tanah yang baru, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Allah berharap kepada mereka untuk taat dan percaya kepada Allah, bahwa Allah akan menepati janjinya. Nah, adik-adik, begitupun juga dengan adik-adik. Jika adik-adik percaya kepada Allah, adik-adik dapat yakin, percaya bahwa Allah akan menepati janjinya kepada adik-adik untuk membawa adik-adik bersama-sama dengan Dia. Adik-adik dapat berdoa, meminta pada Allah untuk memimpin adik-adik, agar adik-adik dapat bertumbuh dalam iman dan ketaatan adik-adik sesuai dengan apa yang sudah Allah harapkan. Adik-adik dapat percaya dan taat hanya kepada Allah saja. Nah, untuk ayat hafalan minggu kita hari ini terambil dari Kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Nanti adik-adik bisa baca di rumah, adik-adik bisa menghafalkannya. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar, kami pelajari. Kiranya kami dapat taat dan percaya hanya kepada Engkau. Kami percaya bahwa Engkau akan menepati janji-Mu kepada kami untuk membawa kami bersama-sama dengan Engkau. Ajarkan kami agar kami selalu bertumbuh dalam iman dan ketaatan kami sesuai dengan apa yang Engkau harapkan, ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Dan sampai jumpa di sekolah minggu kita minggu depan. Dadah!